Baiklah, kita mulai dengan fungsi tag yang pertama, yaitu penggabungan tag atau concatenate. Kita langsung praktek saja ya. Untuk membuat fungsi atau rumus, selalu diawali dengan mengetik sama dengan ya. Kemudian kita klik di sini ya. B4. Untuk menggabungkan tag kita gunakan tanda dan atau operator dan ya. Kemudian kita klik di sini. Ini artinya B4 ya sebagai nama depan digabung dengan C4 ya. Kita enter untuk mengakhiri pembuatan fungsi. Ini hasilnya ya. Jadi nama depan Ardan digabungkan dengan nama belakang Adiguna. Ini hasilnya dengan menggunakan operator ini ya, dan ya. Nah, di sini kita lihat setelah kita berhasil membuat satu fungsi, maka sel-sel di bawahnya tidak usah membuat fungsi yang lain lagi ya, karena fungsi di sini bentuknya sama. Kita tinggal copy. Kita copy ya. Copy. Kemudian kopinya kemana? Yaitu ke semua sel yang kosong ini ya. Kita klik paste. Ini hasilnya ya. Jadi sesuai dengan nama depan, nama belakang di sini Ardan Adiguna ya. Kemudian di sini ada Rapid Sinatria ya. Digabungkan terus ya, Dewi Komala digabungkan. Kemudian kita lihat ya, mungkin kamu juga bertanya-tanya mengapa namanya itu berdempetan ya. Ini karena memang penggabungan dari teks Ardan dan Adiguna, jadi tidak ada spasi. Nah, kalau mau ada spasi maka kita edit ya supaya ada spasi. Maka di sini kamu tambahkan spasi ya. Spasi atau tag apapun yang diketik langsung, kita diapit oleh tanda petik ya. Petik 2, spasi, petik 2 di akhir ya. Sehingga nantinya Ardan B4 spasi ya, ini spasi ya. Dalam petik 2 dan C4 Adiguna. Coba kita enter, maka ada jaraknya ya. Yang tadinya berdempetan sekarang ada jaraknya. Setelah itu kita copy lagi ke sini ya. Dan ini hasilnya ya. Tidak berdekatan lagi, ada jaraknya. Ini rumusnya atau fungsinya ya. Sama dengan B4 dan spasi dan C4 ya. Pasti kamu bisa memahaminya. Itulah fungsi penggabungan tag atau concatenate ya. Kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu upper ya. Berguna untuk mengubah menjadi huruf besar. Jadi berguna untuk mengubah menjadi huruf besar. Kita langsung saja praktek. Di sini kita ketik nama fungsinya upper, kemudian kurung buka, B4 kurung tutup ya. Jadi yang akan di upper ya, ini ya. Kita lihat apa hasilnya ya. Ini ya. Hasilnya nama di sini Ardan Adiguna menjadi huruf besar semua. Kita lihat lagi, ini fungsinya ya. Nah, setelah berhasil membuat satu fungsi, karena kita akan membuat fungsi yang sama untuk sel-sel yang di bawahnya, maka kita tinggal copy ya. Tinggal copy, klik copy, kemudian paste ke sel di bawahnya ya. Ini hasilnya ya.
semuanya sudah menjadi huruf besar dengan menggunakan fungsi upper. Kita lanjutkan dengan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi lower, yaitu berguna untuk mengubah menjadi huruf kecil ya. Kita langsung praktek sama dengan ketik nama fungsinya lower ya. Kurung buka, klik selnya yang akan di lower adalah D4, kurung tutup ya. Kemudian enter. Maka semua tag atau kata menjadi huruf kecil semua ya. Ini fungsinya lower ya. Lihat, ini hasilnya. Kita seperti tadi cukup membuat satu fungsi. Sel-sel yang di bawahnya karena fungsinya sama akan di copy ya. Akan di copy paste. Copy kemudian paste. Maka hasilnya sama, semuanya menjadi huruf kecil semua ya. Itu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan fungsi yang keempat ya, yaitu fungsi proper. Berguna untuk mengubah awal huruf setiap kata menjadi huruf besar, yang lainnya menjadi huruf kecil. Kita lihat ya. Kita langsung saja praktek. Kita ketik sama dengan ya. Ketik nama fungsinya proper, kurung buka, masukkan selnya, kurung tutup, enter ya. Nah ini hasilnya, lihat, ini nama siswa Ardan Adiguna, semuanya huruf kecil, tetapi setelah di proper ini ya menjadi seperti ini. Awal setiap kata menjadi huruf besar dan huruf-huruf berikutnya dari kata-kata itu huruf kecil, gitu ya. Kita lihat lagi. Setelah kita membuat satu fungsi, kita copy saja, kemudian dipas ke sel-sel lainnya ya, pas. Nah ini hasilnya, lihat, setiap awal kata huruf besar ya. Ini R huruf besar, ini S juga huruf besar, dan setiap kata-kata berikutnya atau karakter berikutnya menjadi huruf kecil ya. Jadi yang huruf besar adalah awal kata saja ya, atau karakter pertama di setiap kata. Karakter berikutnya menjadi kecil semua ya. Tentunya kamu paham. Berikutnya ini juga sama proper ya, tapi ini huruf besar semua. Kita lihat proper ya. Di proper, kurung buka, masukkan selnya, kurung tutup, enter ya. Ini juga sama, kita copy saja ya, bisa ditarik di sini. Jadi setiap karakter pertama, setiap kata huruf besar, dan karakter berikutnya huruf kecil. Itu fungsi proper ya. Berikutnya, yang kelima adalah fungsi trim, yaitu berguna memangkas kelebihan spasi ya. Mungkin kamu pernah mendengar iklan yang ada trimnya, itu untuk melangsingkan. Ini artinya hampir sama, yaitu memangkas kelebihan spasi. Lihat di sini spasinya banyak ya, di tengah ya. Spasinya banyak, terlalu jauh ya, tidak enak dipandang mata. Kemudian kita trim. Membuat atau mengetik nama fungsi menggunakan huruf besar atau huruf kecil sama saja ya, tidak pengaruh, akan menghasilkan hal yang sama. Masukkan nama selnya, kurung tutup, enter. Maka ini hasilnya. Yang tadinya banyak spasi ya, di sini bisa ada 4 atau 5.
maka spasinya cuma diberi satu spasi ya. Cuma diberi satu spasi. Seperti biasa, kita hanya membuat satu fungsi, kita copy, kemudian kita paste ya. Maka akan menghasilkan fungsi yang sama. Dengan trim maka spasi antar kata hanya diberi satu spasi. Walaupun di sini berjauhan ya, lihat spasinya cuma dikasih satu. Sebenarnya trim ini ya bukan hanya menghilangkan kelebihan spasi yang ada di tengah kalimat, tapi juga menghilangkan spasi yang ada di awal dan di akhir. Perbedaannya, kalau yang di tengah kalimat itu spasinya dikasih satu ya. Tetapi kalau di awal kalimat atau awal kata, maka spasinya akan dihilangkan semua. Dan di akhir kata pun akan dihilangkan semua. Misalnya ini ya, kita beri spasi, maka spasinya akan dibuang ya. Ini juga sama. Bila dikasih spasi ya, di awal spasinya akan dibuang. Tapi kalau di tengah akan diberi hanya satu spasi. Itu ya kesimpulan dari Bapak. Berikutnya yang keenam adalah fungsi len. Len itu mungkin kamu bisa menebak dari bahasa Inggris adalah berasal dari length ya, atau panjang. Ini berguna untuk menghitung jumlah karakter ya, atau menghitung banyaknya karakter. Kita ketik fungsinya len ya, dengan huruf besar boleh, dengan huruf kecil boleh, atau campuran boleh ya. Len, kemudian klik selnya B4, tutup enter. Jadi menghitung jumlah karakter ya. Di sini karakternya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dihitung secara manual pun ada 13 ya. Apalagi dihitung menggunakan len. Pasti benar. Dan kita copy seperti biasa. Kita hanya membuat satu fungsi copy paste ke sel di bawahnya ya. Ini jumlahnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung karakter dalam suatu kata atau kalimat. Di sini kita bisa menghasilkan dengan cepat ya. Nah, di sini menghitung di sini termasuk spasi ya, ini dihitung satu karakter ya. Jadi spasi dihitung satu karakter. Kita coba ya, ditambah spasi. Enter. Ternyata bertambah ya, karena spasi juga dihitung ya. Tapi kalau spasinya dihilangkan ya, ada berapa di sini? 12. Ditambah spasi lagi, karena spasi itu dihitung satu karakter. Itu fungsi dari len ya, berasal dari kata length ya. Nah, berikutnya fungsi left ya. Left itu artinya kiri. Ini berguna untuk mengambil karakter atau tag dari sebelah kiri sebanyak jumlah tertentu ya. Di sini ada, kita ketik aja langsung ya, left ya. Left, terus masukkan tagnya yang akan diambil dari sebelah kiri ya. Kemudian jumlah karakter yang diambil berapa ya? Misalnya di sini kasih titik koma ya untuk memisahkannya. Di sini C4 sebagai jumlah karakter yang akan diambil ya. Di sini ada dua parameter ya, atau argumen ya, ini ya, dipisahkan oleh titik koma ya. Ini seperti ini, left ya. Seperti biasa, sama dengan dulu ya, sama dengan left. Nama fungsinya ini left ya. Kemudian kurung buka. Kemudian ini nama sel yang berisi tag
yang akan diambil dari sebelah kiri. Yang ini jumlah karakternya akan diambilnya berapa ya. Kita langsung saja supaya lebih paham ya. Nah ini maksudnya apa? Ini fungsi let ngambil dari sebelah kiri ya. Dari mulai huruf A ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Itu 1, 2, 3, 4 sampai arda. Jadi karena mengambilnya dari kiri, maka hasilnya arda. Jadi ngambil dari kiri sebanyak 4 karakter. Langsung saja kita copy ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya rapid. Ngambil dari kiri ya. Sebanyak 6 karakter. Hasilnya rapid. Sebenarnya di sini ada spasi ya. Ini bukan 5, di sini juga sampai sini ya ngambilnya. Sampai sini nih ya. 6 karakter. Ini yang nomor 3. Dewi Kumala diambil 1 karakter dari kiri ya. Cuma dapat huruf D ya. Ini nomor 4. Dewa Rucita diambil dari kiri sebanyak 7 karakter. Ini hasilnya Dewa spasi Ru ya. 7 kan? Karena spasi pun dihitung 1 karakter. Dan berikutnya ini hasilnya Arjuna ngambil dari kiri sebanyak 6 karakter. Di sini ada spasi ya. Mungkin kamu akan paham ya, lihat. Ini nomor 9 ya. Ngambil Muhammad Ramdan 2 karakter. Hasilnya jadi Mu ya. Jadi ngambil dari sebelah kiri. Tentunya kamu paham ya, dengan satu contoh pun akan paham. Itu ya fungsi dari let ya. Sekarang fungsi yang ke-8 yaitu right ya. Ini hampir sama dengan let, tapi ngambilnya dari kanan ya. Kita lihat langsung sama dengan ketik nama fungsinya. Kemudian klik selnya. Ngambilnya berapa? Seperti biasa dipisahkan oleh titik koma ya. Di sini klik. Ngambilnya 4. Jadi ngambil tag dari kanan ya. Ardan Adiguna akan diambil dari kanan sebanyak 4 karakter. Oke, kita enter. Ini hasilnya jadi guna ya. Ya. Kita copy. Nah, ini hasilnya ya. Ngambil dari kanan. Jadi mengambil karakter tag dari sebelah kanan sebanyak jumlah tertentu. Itu ya. Ini hasilnya. Ngambil 4 cuma dapat guna ya. Ini ngambil dari kanan 6 ya. Dapatnya natria. Ini ngambil dari kanan 1 karakter ya. Dapatnya cuma huruf A. Ini ngambil dari kanan ya. Sebanyak 7 karakter, dapatnya spasi ya di sini. Ini diambil dan Rucita. Tentunya kamu bisa menyimpulkan ya untuk sel-sel yang lainnya. Dan tentunya, dan Bapak percaya sekali kamu itu adalah anak-anak yang cerdas dan istimewa, maka hal ini untuk memahaminya tidak akan mengalami kesulitan. Baiklah, kita lanjutkan dengan fungsi yang terakhir ya. Fungsi mid. Kamu pasti bisa menebak, mid itu artinya tengah ya. Mengambil karakter teks dari sebelah tengah, maksudnya dari tengah ya. Mulai posisi berapa sebanyak jumlah tertentu ya. Ulangi ya, mengambil karakter atau tag dari tengah mulai posisi berapa sebanyak jumlah tertentu. Kita lihat di sini lebih panjang fungsinya karena ada 3 argumen atau 3 parameter ya. Kita ketik fungsinya mid. Seperti biasa, kurung buka. Ini tag yang akan diambil dari tengah. Kemudian dipisahkan oleh titik koma. Kita lihat.
klik ini, ngambilnya mulai posisi keberapa? Di sini mulai posisi ketiga. Kemudian dipisahkan oleh titik koma lagi ya. Kemudian klik jumlah karakter yang akan diambil berapa ya. Tutup. Ini. Jadi parameternya atau argumennya ada 3 dan dipisahkan oleh titik koma ya. Kita lihat, enter ya. Ini hasilnya. Ngambil Ardan Adiguna mulai dari posisi ketiga ya. Jadi ini huruf A nomor 1, huruf R nomor 2, huruf D nomor 3 ya. Jadi mulai dari huruf D ngambilnya ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 3, yaitu berarti DAN. Hasilnya dan ya. Jadi setiap kata atau tag itu ada posisinya ya. Atau ada indeksnya. Huruf A yang paling kiri adalah 1 ya. Indeksnya 1. Ini R2, D3, A4, N5, spasi juga dihitung ya. 6, A di sini 7, D8, I9, G10, O11, N12 dan A13 ya. Ini Bapak ulangi, ngambilnya dari posisi ketiga yaitu huruf D ya. Posisi ketiga adalah huruf D. Sebanyak berapa yang diambil yaitu 3, yaitu DAN ya. Sehingga dengan fungsi mid ini menghasilkan seperti ini ya. Kita copy ke sel yang lain. Nah ini ya. Perhatikan, ini yang kedua ya. Rapid Sinatria diambil mulai posisi ke-7 ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari huruf S ya. Sebanyak 4. Yaitu hasilnya Sina. S-I-N-A ya. Sina. Nah ini mengapa kosong? Karena ini mengambil dari posisi kelima ya. Posisi kelima itu spasi. Ngambil 1. Banyaknya 1 sehingga hasilnya kosong ya. Ini juga bisa kita lihat ya. Yang lainnya pasti kamu ngerti. Yang ini ya, yang nomor 6 ya. Hasilnya spasi SAD ya. Karena ngambilnya mulai dari huruf kelima atau karakter kelima, spasi sebanyak 4, spasi SAD ya. Itu. Bagaimana? Walaupun mungkin lebih rumit ya. Lebih membingungkan, tetapi Bapak percaya kamu akan dapat memahaminya dengan baik ya. Kita lihat lagi rumusnya, ini seperti ini ya. Sama dengan mid. B4 adalah tag yang akan di mid ya, diambil. Kemudian C4 itu mulai posisi keberapa ya. Kemudian D4 jumlah karakter yang diambil itu berapa. Gitu ya. Dan yang paling penting setiap tag itu ada indeksnya atau ada posisinya. Yang paling kiri adalah posisinya atau indeksnya adalah 1 ya. Pasti kamu bisa. Nah kiranya untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Pelajari dengan baik dan bisa dipraktekkan ya di komputer masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.